Kenapa ya? Survival game sekarang tuh semuanya kayak sama aja semua gitu. Apalagi yang survivalnya lawan-lawan zombie. Beneran deh, kalau aku lihat semua survival game yang keluar beberapa tahun terakhir, mapnya kayak mirip-mirip gitu. Settingnya mirip-mirip, palet warnanya abu-abu semua. Bahkan masalahnya pun sama. Servernya sepi, mapnya setengah kosong, misi-misinya repetitif. Main 1 jam udah bisa nebak sisa gamenya bakal kayak gimana. Dan aku heran banget ya, kenapa genre yang sebenarnya punya potensial luar biasa kayak gini tuh kok bisa jalan di tempat terus. Nah, kebetulan aku ketemu game baru nih, Crysis X, yang setelah aku coba mainin rasanya cukup beda nih dibanding sama game survival zombie lain. Nah, aku bakal jelasin apa aja yang aku temuin, apa yang bikin beda, gimana pengalamanku main, dan kenapa kamu juga harus main. Jadi ayo kita bedah misteri ini bareng-bareng. Genre survival zombie itu sebenarnya udah ada dari lama banget ya. Dan dari dulu ada satu formula yang hampir selalu dipakai tuh. Map isinya beberapa ratus player per server, tema post-apokaliptik yang gelap abu-abu, mekanik makan, minum, tidur, dan sistem crafting yang kurang lebih sama aja. Lama-lama makin banyak game lain yang nyoba niru formula itu dan sebagian besar hasilnya ya numpang lewat aja, kayak ibarat Arsenal main di final lah. Masuk cuma buat kalah doang. Menurutku yang kurang greget tuh jumlah pemainnya nggak pernah bener-bener rame. Kebanyakan survival game itu cuma di 50-100 player per server. Padahal justru di situ serunya bisa musuhan sama banyak orang. Tapi ya karena playernya dikit, rasa tegangnya tuh kurang maksimal aja gitu. Belum lagi mapnya. Banyak survival game yang mapnya gede di atas kertas, tapi waktu diparani ya nggak ada isinya. Kosong kayak pidato pejabat kita yang kemarin. Dan yang paling aku sayangin, lore alias backstory kemunculan zombie yang nggak jelas asal-usulnya dari mana itu kurang dalam. Cuma fokus di zombie jadi musuh, terus kita harus survive tanpa kita tahu apa-apa tentang mereka. Dan soal stylenya juga bosenin banget. Post apokalips tuh selalu abu-abu atau hitam, beton runtuh, karat, langit mendung. Ya nggak salah sih emang, tapi kalau semua game gitu semua ya nggak ada yang menarik dong. Parahnya lagi, aku udah pernah nih nyobain game survival zombie lain dan gamenya tuh pay to win banget, alias maksa kita buat beli konten in gamenya mereka. Kalau nggak, kita nggak bakal bisa progress tuh di gamenya. Kan nggak fair ya rasanya, kita mau saingan di PvP tapi harus adu paling banyak duit ya. Nah, singkat cerita, waktu iseng scroll di Play Store, ketemulah aku dengan si Crysis X ini, game mobile survival zombie yang nanti bakal rilis di Steam juga loh. Ini game sih ngeklaim mapnya paling gede ya, banyak variasi kegiatan, servernya juga rame, tapi aku nggak begitu yakin ya. Kayak beneran nggak kata paling-palingnya ini karena lagi gabut dan penasaran? Ya udah deh, aku cobain aja. Ya wong gratis juga kan. Nah, awal-awal sih biasa aja ya. Ternyata. Jadi setelah sebelumnya aku ngeluh panjang lebar soal game survival zombie yang gitu-gitu mulu ya, sekarang waktunya aku ceritain apa yang beda dari Crysis X ini. Waktu pertama kali spawn dan mulai jalan-jalan di petanya, yang langsung kerasa adalah skalanya. Petanya itu 1200 km persegi. Itu bukan 1200 km persegi yang isinya padang kosong kayak kebanyakan survival game lain ya. Isinya tuh macam-macam banget. Ada padang terbuka, hutan lebat, pegunungan bersalju, sungai, kota mati, dan tiap wilayah itu punya karakternya sendiri. Loot-nya beda, hewanya beda. Bahkan mutan zombie yang muncul pun itu spesifik per kawasan. Jadi makin jauh kamu masuk ke wilayah baru, makin beda pula cara kamu harus hadapin isinya. Selain luasnya tadi, visual yang di bawah tuh cakep. Langsung bikin mataku tuh terpana gitu. Padahal survival zombie biasanya kan kayak abu-abu semua ya. Beton runtuh yang suram gelap gitu. Sementara di Crysis X, ambil gaya Frontier tahun 90-an. Kota-kota bergaya western, padang berdebu, ladang terbuka. Kontras banget sama zombie yang berkeliaran di dalamnya. Dan justru kontras itu yang bikin identitasnya tuh beda dari yang lain. Nah, cuma nih kalau modal grafis bagus sama luas doang, tapi dunianya kosong, nggak ada isinya ya percuma gak sih? Tapi untungnya di game ini tuh satu servernya bisa diisi 5.000 player. Padahal di game lain biasanya kan mentok 100 orang doang ya. Jelas ya, aku ragu apakah ini bakal jadi omon-omon doang kayak janji manis pemerintah. Tapi waktu in-game dan lihat live chatnya yang selalu rame, nunjukin kalau ini tuh beneran player semua, bukan bot. Dan ngaruhnya langsung kerasa ke feel gamenya. Jadi kalau kalian nggak punya temen mabar, tenang aja lah, tetap bisa rame kok. Walaupun dengan banyaknya player yang masuk dengan berbagai macam level dan rank, aku ngerasa ini game masih bisa balance. Soalnya game ini ngebagi petanya jadi 2 zona. Zona PvP buat yang mau langsung Sherlock tak parani, berantem sesama player, dan zona PvE yang buat mau grinding dan bangun base dulu tanpa resiko diserang. 2 jenis player bisa hidup di server yang sama. Lanjut ke mekanik survivalnya. Semuanya kamu butuhin, mulai dari makanan, material bangunan, senjata,
equipment itu dikumpulin langsung dari open world. Dan ini semua kamu lakuin sambil ngejaga vital sign atau status dasar kamu. Ada lapar, haus, suhu, dan penyakit. Ya, standar. Tapi yang bikin beda adalah dua hal kecil yang pengaruhnya gede. Yang pertama, ada sistem berat badan. Makan terlalu banyak, karaktermu jadi nggak bisa lari. Makan terlalu dikit, kamu jadi nggak punya power fisik. Jadi kamu nggak bisa asal nyetok makanan dan makan semaunya. Setiap keputusan ada harganya. Yang kedua, dan ini yang paling aku suka, ada sistem otot berbasis aktivitas. Nebang pohon, nambang, berlari, berantem. Semua itu aktivitas fisik yang beneran ngebangun karakter kamu tuh jadi lebih kuat. Bukan dari sistem XP angka doang, tapi karena tubuh karaktermu adaptasi sama apa yang kamu lakuin sehari-hari di dalam game. Dari situ aku lanjut mulai explore bagian buildingnya, dan disinilah aku mulai betah lama main di game ini. Kamu bisa bangun shelter di mana aja, terus dikembangin jadi homestead yang beneran hidup. Bisa bikin pagar, lahan pertanian, peternakan, sampai fasilitas produksi. Jadi skala atau variasi building yang bisa kamu lakuin tuh luas banget. Bahkan kamu bisa bikin kendaraan sendiri, dari mobil sport buat jalan-jalan santai di padang sampai SUV buat semi off-road. Cuma ya, semua yang kamu udah bangun itu bisa hilang gitu aja kalau base kamu dihancurin dan atau diserang sama player lain di zona PvP atau diserbu kawanan zombie. Gamenya sendiri kasih peringatan dari awal, jangan terlalu mencolok, selalu ada mata yang nggak suka. Jadi tiap keputusan bangunan itu jadi keputusan bertahan hidup juga. Dan lapisan terakhir yang bikin Crisis Egg punya potensi jangka panjang adalah guild sistemnya. Kamu bisa bentuk atau gabung guild bareng pemain lain, terus koordinasi buat ngambil alih titik resource strategis, nguasin wilayah. Resource yang dikumpulin bareng itu bisa dipakai buat tujuan jangka panjang, bukan cuma buat survive hari ini doang. Dan bisa ngedominasi player lain di server. Dan dengan 5.000 pemain per server, Guild War di Crisis X bisa rame banget. Bukan perang kecil antar beberapa orang, tapi kayak war yang melibatin ratusan orang dengan koordinasi serius dan taruhan berupa wilayah yang berbulan-bulan kamu bangun. Menurutku, game ini tuh kayak penebus dosa dari game zombie sebelumnya. Gimana keseluruhan fiturnya tuh kerasa kayak pemecah masalah langsung ke semua hal yang selama ini bikin game survival zombie ngebosenin. Story-nya sih udah oke ya di awal, kita nyari adik cewek yang hilang, tapi memang di update sekarang belum ada story mengenai zombinya. Bisa aja di update selanjutnya mungkin bisa banget diperluas lore zombie dan hubungan antar manusianya, kayak yang udah aku jelasin di awal. Tapi semua yang ditawarin, mulai dari map gede yang beneran ada isinya, server yang isinya ribuan pemain, sampai mekanisme gameplay yang banyak variasinya tanpa embel-embel pay to win yang maksa kita buat bayar buat item penting itu ibarat pelepas dahaga setelah nggak ada game zombie yang benar-benar bagus. Harapannya mungkin dimasifin sekalian, kayak ngebikin role pekerjaan misal carpenter, blacksmith, mercenary, atau yang lain-lain lah. Dan mungkin bisa nambah fitur bisa bangun pabrik gede gitu buat ngambil resource gede-gedean bareng guild, itu kan seru banget ya. Kalau misal fitur tadi ditambahin, aku yakin banget nggak cuma rame player, tapi masing-masing player itu jadi punya peran unik gitu yang saling bergantung satu sama lain. Udah ada di Play Store buat Android dan bakal rilis buat PC di Steam Next Fest. Buka tanggal 16 sampai 23 Juni 2026 ini. Dan demo Crisis X bisa kamu cobain gratis di sana. Sambil tunggu downloadan, kamu bisa nonton videoku yang ini atau yang ini nih. Kalau kamu gamer sejati, tonton dua-duanya.